Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan singkat kisah Santo Montanus dari Kartago. Kaisar Valerianus menganiaya umat Kristen sepanjang masa gereja perdana. Ia meluluskan eksekusi Santo Ciprianus dari Kartago September 258. Tidak lama kemudian pejabat yang menjatuhkan hukuman mati kepada Santo Ciprianus tewas dan pejabat baru penggantinya nyaris menjadi korban dari suatu persekongkolan menghabisi nyawanya. Otoritas Romawi mencurigai persekongkolan ini adalah bentuk balas dendam atas kematian Santo Ciprianus. Mereka menangkap 8 orang yang tidak tahu apa-apa. Semuanya adalah orang-orang Kristen. Sebagian besar adalah para kleros dan semuanya pengikut setia Santo Ciprianus. Tahanan Kristen itu dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah yang gelap. Di sana mereka mendapati para saudara Kristen yang sudah lama ditangkap, kotor dan pengap melingkupi kelompok tahanan ini. Mereka sadar bahwa mereka akan segera menghadapi kematian. Orang-orang Kristen itu ditahan berbulan-bulan lamanya di dalam penjara. Mereka dipaksa bekerja di siang hari dan tanpa sebab seringkali tidak diberi makan dan minum. Dalam situasi yang tidak berperi kemanusiaan macam itu, komunitas kecil umat Kristen bersatu padu, saling tolong-menolong satu sama lain. Awam melindungi para uskup, imam, dan diakon yang selalu menjadi sasaran kekejian para penjaga. Ketika tahanan Kristen dibawa ke tempat pelaksanaan hukuman mati, masing-masing diizinkan berbicara. Santo Montanus yang tinggi kekar berbicara gagah berani kepada segenap umat Kristen yang ada di antara khalayak ramai. Ia menasihati mereka setia kepada Yesus dan untuk lebih memilih mati daripada mengingkari iman. Santo Lucius yang kecil dan rapuh berjalan tertatih-tatih ke tempat eksekusi. Ia lemah akibat masa-masa berat dan sulit di penjara, namun matanya berbinar-binar menatap langit. Semuanya sesungguhnya ia harus ditopang pada 2 teman yang membantunya. Tiba di mana para gojo telah menanti untuk memenggal kepalanya. Mereka yang menyaksikan berseru-seru memintanya untuk mengingat mereka di surga. Sementara tahanan Kristen ini seorang demi seorang dipenggal kepalanya, khalayak ramai semakin berani. Mereka menangisi para martir yang menderita ketidakadilan. Mereka bersukacita dan sadar bahwa martir ini akan memberkatinya dari surga. Santo Montanus, Santo Lucius, Santo Juliano, Santo Victorius, Santo Flavianus, semua dari Kartago, dan 5 orang santo lagi yang tidak kita ketahui namanya, wafat sebagai martir pada tahun 259. Perayaan 24 Februari, lahir dan hidup pada abad ketiga, kota asal Kartago, Afrika Utara.
wafat sebagai martir dipenggal kepalanya pada tahun 259. Salam peradaban kasih, syukur kepada Tuhan. Amin.